Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan sanair, apa kabar Anda semua hari ini? Semoga pengetahuan kita hari ini bertambah dari sebelumnya, dan pengetahuan tersebut dapat membantu kita untuk memperbaiki keadaan dan kondisi kita saat ini dan untuk masa yang akan datang. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan sanair, dalam episode Ngopi Pahit kali ini kita akan ngomongin tentang satu istilah yang pertama dan tertua menurut hemat saya dalam bidang pendidikan, di mana istilah tersebut dikenal dengan at-ta'lim. Karena kita tahu bahwa ribuan, bahkan ratusan ribu hingga jutaan majelis ta'lim yang ada di negeri yang kita cintai ini, sehingga istilah ta'lim tersebut merupakan istilah yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat kita. Memang dalam satu rekomendasi yang dihasilkan oleh Konferensi Internasional Pendidikan Islami pada tahun 1977 yang diinisiasi oleh Universitas King Abdul Aziz Jeddah, Kerajaan Saudi Arabia, menyatakan bahwa rangkaian pendidikan atau seluruh proses rangkaian pendidikan terkandung di dalam 3 istilah pokok, yaitu at-ta'lim, at-tarbiyah, dan at-ta'dib. Sementara at-ta'lim itu sendiri yang kita tahu merupakan bentuk masdar, kata benda, dari kata kerja 'allama yu'allimu, yang artinya adalah memberikan ilmu atau memberikan pengetahuan, atau dapat kita katakan juga sebagai pembekalan ilmu pengetahuan. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan sanair, ta'lim ini yang tadi saya singgung merupakan istilah yang pertama dan tertua, bahkan populer di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Pada dasarnya memang istilah ini sejak awal kali agama Islam diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW, istilah ini sudah muncul. Kalau kita perhatikan di awal-awal ayat di surat Al-Alaq, yang merupakan ayat-ayat sebagai SK dari kenabian Nabi kita Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama di surat Al-Alaq tersebut, 2 kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istilah ini dengan bentuk kata kerjanya. 'Allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Karenanya sejak awal agama Islam teramat sangat memperhatikan proses ini, yaitu proses at-ta'lim. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Dia Subhanahu wa taala menjalankan proses ta'lim ini sejak awal penciptaan bapaknya manusia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Allah sebutkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Artinya segala hal yang dibutuhkan oleh Adam alaihissalam untuk menunjang kehidupannya. Kemudian berlanjut kepada para nabi-nabi dan juga rasul-rasul setelahnya. Ya, baik pengajaran tersebut berupa ilmu-ilmu pengetahuan secara teoritis yang merupakan bagian daripada konsep keimanan dan keyakinan bagi manusia, ya. Namun juga mengajarkan dalam hal-hal yang praktis, ya, atau aplikatif, ya, berupa keterampilan-keterampilan yang memang dibutuhkan, ya, oleh manusia itu sendiri dalam kehidupannya. Seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat satu bahtera, satu perahu besar. Anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Hendaknya kamu, hai Nuh, ya, membuat satu bahtera yang sangat besar, bi'ayunina, dengan pengawasan kami, kata Allah, ya, wa wahyina, dan wahyu dari kami. Artinya proses pengajaran tersebut, yaitu berupa teknologi pembuatan bahtera dan perahu yang sangat besar, merupakan bagian daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nuh alaihissalam. Kemudian juga ketika berbicara kepada Nabiullah Daud alaihissalam, wa 'allamnahu sun'ata labusin. Kami ajarkan kepadanya bagaimana dia membuat pakaian perang dari besi dan tembaga. Ya, ini juga satu keterampilan yang sangat luar biasa, satu teknologi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Begitu pula dalam kisahnya Zulkarnain, ya, di mana dia membuat satu benteng besar, sad, ya, yang melindungi satu kaum, ya, di satu daerah dari gangguan Ya'juj dan juga Ma'juj, ya, seperti yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Kemudian juga Allah mengajarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, wa 'allamnahu min ta'wilil ahadits. Kami ajarkan kepadanya, wa 'allamnaka min ta'wil ahadits. Kami ajarkan kepada kamu Yusuf bagian dari ta'wil ahadits, ilmu-ilmu penafsiran mimpi atau ta'wil mimpi, ya. Dan begitu seterusnya. Ya, Allah Tabaraka wa taala juga mengajarkan kepada Khidir, ya, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepadanya dari sisi kami sebuah ilmu yang tidak Allah ajarkan kepada Musa alaihissalam. Dan Allah Tabaraka wa taala mengajarkan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan dia mengajarkan kepadamu apa-apa yang kamu tidak mengetahuinya. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, jika melihat seluruh proses rangkaian ta'lim ini dalam ayat-ayat Al-Quran, ini merupakan satu hal yang sangat-sangat pokok dan utama dalam dunia pendidikan, bahwa proses ta'lim ini telah dilakukan, telah diperankan oleh Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala
kepada para nabi dan rasul. Ya, karenanya istilah ta'lim ini tidak bisa dikesampingkan begitu saja dari dunia pendidikan. Bahkan dia yang tertua, yang pertama, dan yang sangat populer di tengah-tengah masyarakat kita. Karenanya banyak para ulama menulis kitab-kitab mereka dengan menggunakan istilah ini atau juga derivasinya. Baik menunjukkan tentang seorang pengajar yang dikenal dengan alim atau muallim, ya, dan juga seorang pelajar yang dikenal dengan istilah muta'allim, dan lain sebagainya. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan tanah air, kita juga bisa melihat bagaimana Nabi SAW menjadikan proses ini sebagai kriteria dari umat beliau yang terbaik. Seperti dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an, ya, atau yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi proses belajar dan mengajar ini menjadi satu kriteria dari kebaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah barang tentu kita memahami betul bahwa mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an bukan hanya sebatas pada teoritis saja, tapi sesungguhnya pengajaran Al-Qur'an tersebut ya berlanjut kepada proses perenungan atau juga tadabbur, kemudian juga istikhraj al-ahkam, yang mengeluarkan hukum-hukumnya, atau istinbat al-ahkam, ya, berdalil dengan ayat-ayat tersebut untuk mengeluarkan hukum-hukumnya untuk selanjutnya dalam tataran aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya sekedar cukup pada ilmu teoritis yang berupa wawasan pengetahuan semata, tetapi juga sampai pada tataran aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air, dalam konteks ini, ya, salah satu pakar pendidikan yang mendukung tentang penggunaan istilah ta'lim yang tertua, yang pertama dan populer dalam bidang pendidikan adalah Syekh Abdul Fattah Jalal, ya, dimana dalam bukunya sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Tafsir ketika ia mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan kamu sendiri, yang membacakan kepadamu ayat-ayat kami, yang mensucikanmu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta kemudian mengajarkan kepadamu apa-apa yang kamu tidak ketahui. Abdul Fattah Jalal mengatakan, ya, saya bacakan kutipannya, bahwa at-ta'lim jangkauannya jauh lebih luas dan lebih universal. Sebab ketika mengajarkan bacaan Al-Quran kepada kaum muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terbatas pada membuat mereka sekedar dapat membaca, tetapi membaca dengan perenungan yang berisi pemahaman, tanggung jawab dan amanah. Dan membaca semacam ini, Rasul membawa mereka, atau dari membaca semacam ini, Rasul membawa mereka kepada
proses selanjutnya yaitu tazkiyah, pensucian diri, dan menjadikan diri itu berada dalam kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah serta mempelajari segala yang bermanfaat untuk diketahui. Sementara itu, ya, menurutnya al-hikmah tidak dapat dipelajari secara parsial, tetapi harus secara menyeluruh, terintegrasi. Kata al-hikmah berasal dari al-hikam atau al-ihkam, yang berarti kesungguhan di dalam ilmu, amal, atau dalam kedua-duanya. Oleh karena itu Allah menyatakan bahwa hamba-hambanya yang diberi al-hikmah adalah hamba-hamba yang baik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yu'til hikmata wa may yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadzakaru illa ulul albab. Dan dia menganugerahkan al-hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi al-hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang sangat banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal. Kemudian ia melanjutkan keterangannya bahwa at-ta'lim tidak berhenti pada pengetahuan yang lahiriah, juga tidak hanya sampai pada pengetahuan taklid. Ta'lim mencakup pula pengetahuan teoritis, mengulang kaji secara lisan dan menyeluruh melaksanakan pengetahuan itu. Ta'lim mencakup pula aspek-aspek pengetahuan lainnya serta kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan serta pedoman berperilaku. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan tanah air, jadi jelas bahwa istilah ta'lim ini merupakan istilah yang pokok, yang utama, yang fundamental. Dia tertua dan populer di tengah-tengah masyarakat kita dalam bidang pendidikan ini. Tidak hanya sebatas transfer of knowledge, ya, atau juga penyampaian pengetahuan semata, tetapi sampai pada pedoman berperilaku, ya, sehingga tidak boleh dikesampingkan istilah yang utama dan yang pokok ini dalam dunia pendidikan. Demikian ulasan singkat kita dalam episode kali ini, mengulas tentang istilah ta'lim. Silahkan bagi Anda yang ingin berkomentar, yang sependapat atau juga tidak sependapat dengan konsep ini, silahkan bisa Anda diskusikan dalam kolom komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih telah menyaksikan ulasannya. Jangan lewatkan episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.